Reijenders target utama Man City, Guardiola lakukan segala cara demi bajak gelandang AC Milan. Tijani Reijenders menjadi target utama Man City di bursa transfer, Pep Guardiola akan melakukan segala cara demi membajak gelandang AC Milan. Penampilan apik Tijani Reijenders membuat AC Milan beberapa waktu memperpanjang kontraknya hingga 2030. Sayangnya langkah AC Milan memagari Tijani Reijenders tidak cukup untuk menjamin masa depannya di San Siro. Dilansir dari Football Italia, Pep Guardiola telah mengidentifikasi Tijani Reijenders sebagai tokoh kunci dalam rencananya untuk membentuk kembali skuad City setelah musim yang mengecewakan. Man City dilaporkan tengah mempertimbangkan tawaran yang cukup besar untuk memikat pemain Belanda tersebut ke Manchester. The Citizens diyakini siap mengajukan tawaran sekitar 70 juta euro. Ketertarikan Man City juga dikonfirmasi oleh Matteo Moretto, yang mencatat bahwa Reijenders masuk dalam daftar pendek berisi 2 atau 3 profil yang sedang dievaluasi oleh klub Inggris tersebut. Klub tersebut dikatakan sedang menilai situasi sebelum meluncurkan tawaran resmi. Meskipun pemain berusia 26 tahun itu bahagia di AC Milan, kepindahan tidak dapat dikesampingkan jika ada klub besar Eropa yang mendatanginya. Chelsea juga telah menunjukkan minat dalam beberapa bulan terakhir. Gacor di Newcastle United, Manchester City incar Tino Livramento. Manchester City mulai pertimbangkan untuk mendatangkan Tino Livramento dari Newcastle United pada jendela transfer musim panas 2025. Diketahui, Manchester City diprediksi akan mulai melakukan generasi skuad pada musim panas mendatang. Salah satu posisi yang akan diperkuat adalah sektor bek kanan. Sebab, sejak Kyle Walker hengkang ke AC Milan sebagai pemain pinjaman pada Januari lalu, Manchester City hanya mengandalkan Matheus Nunes dan Rico Lewis saja. Menurut laporan Fabrizio Romano melalui akun X-nya, Manchester City tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Tino Livramento untuk mengisi posisi bek kanan. Romano juga menambahkan, bahwa sudah ada 4 pemain yang jadi incaran City untuk posisi bek kanan. Keputusan akan dibuat jelang Piala Dunia antar klub 2025 bergulir. Tino Livramento dipandang akan menjadi rekrutan yang ideal bagi Manchester City. Sebab, di usianya yang masih 22 tahun, ia akan jadi suksesor jangka panjang bagi Kyle Walker. Apalagi, Livramento mampu tampil impresif di pos bek kanan Newcastle United musim ini. Jebolan Akademi Chelsea itu tercatat sudah tampil 43 kali bersama The Magpies di semua kompetisi dan sudah menyumbang 1 assist. Pemain kelahiran London itu juga menjadi pemain kunci dalam kesuksesan Newcastle United dalam menjuarai Carabao Cup alias Piala Liga Inggris musim ini. Kendati begitu, langkah Manchester City untuk mendatangkan Livramento dipastikan tidak akan mudah. Sebab, Newcastle United diprediksi akan mematok harga tinggi untuknya. Manchester City sepakati transfer Florian Wirtz, tapi Bayern Munich masih mengintai. Florian Wirtz belum lama ini memberi sinyal besar soal masa depannya, dengan menyatakan siap keluar dari zona nyaman. Komentar tersebut kian memanaskan spekulasi tentang kepindahannya dari Bayer Leverkusen musim panas ini. Bayern Munich sempat dianggap jadi kandidat terkuat untuk mendatangkan playmaker Jerman tersebut. Namun menurut laporan Sky Sports, Manchester City kini sudah mencapai kesepakatan dengan Leverkusen. Laporan tersebut menambahkan bahwa Leverkusen terbuka untuk melepas Wirtz ke Man City dengan nilai transfer sebesar 100 juta euro. Tapi jika Bayer datang mengetuk pintu mereka, bandrol yang mereka tetapkan bisa melambung hingga 150 juta euro, mengingat Dayroten adalah rival satu liga. Kendati demikian, Wirtz diyakini lebih memilih untuk tetap bermain di Bundesliga dan bergabung dengan Bayer. Keunggulan Bayer dalam persaingan ini terletak pada tawaran gaji yang mereka sodorkan kepada pemain berusia 22 tahun tersebut. Man City punya kebijakan internal yang melarang pemain digaji lebih tinggi dari manajer Pep Guardiola per tahunnya, sementara Bayer disebut mengandalkan nilai gaji selangit sebagai senjata utama mereka. Faktor ini pula yang membuat pelatih Leverkusen yang akan hijrah ke Real Madrid, Xabi Alonso, tak lagi mempertimbangkan reuni dengan Wirtz di Santiago Bernabeu.
feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't need. Kevin De Bruyne siap bicarakan kontrak dengan Napoli. Playmaker Manchester City Kevin De Bruyne belum mengambil keputusan akhir mengenai masa depannya, setelah mengumumkan akan pergi dari Etihad Stadium. Kendati demikian, Sky Sports melaporkan bahwa Napoli bertekad mendapatkannya dan tengah menggelar pembicaraan dengan perwakilan pemain asal Belgia itu. De Bruyne juga mendapat tawaran dari beberapa klub MLS, tetapi sang gelandang 33 tahun itu diklaim telah memberi lampu hijau untuk melanjutkan pembicaraan dengan Partenope. Laporan tersebut menambahkan bahwa Napoli siap untuk menyodorkan tawaran gaji awal sebesar 7 juta euro kepada kubu De Bruyne. Angka tersebut memang jauh lebih rendah dari jumlah yang ia peroleh di City saat ini, tapi pajak di Italia juga jauh lebih rendah dan ia akan menerima bonus penekanan kontrak yang signifikan. Klub yang saat ini memimpin klasemen Serie A itu akan mengajukan kontrak awal 2 tahun kepada De Bruyne dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Gazzetta dello Sport sebelumnya melaporkan bahwa pasangan De Bruyne, Michel, sudah mulai berburu properti di Naples. Kota tersebut memang tak lagi asing bagi De Bruyne dan keluarganya karena mereka kerap berlibur di sana dan rutin mengunjungi mantan bintang Napoli dan Belgia Dries Mertens. Sebelum berlaga di Piala Dunia Antar Klub 2025, Man City prioritaskan perekrutan Wesley dari Flamengo. Man City tengah bergerak cepat di bursa transfer dengan target utama tertuju kepada bek muda milik Flamengo, Wesley. Klub juara Liga Champions 2023 per 2024 itu berupaya mendatangkan sang pemain sebelum Piala Dunia Antar Klub 2025 yang akan digelar musim panas ini. Ia sempat hampir bergabung dengan Atalanta pada musim panas lalu, tetapi kesepakatan itu urung terjadi. Kini, Man City melihat peluang untuk mengamankan tanda tangan sang pemain dan menjadikannya sebagai bagian dari proyek jangka panjang klub. Man City ingin menyelesaikan transfer Wesley sebelum dimulainya Piala Dunia Antar Klub 2025, di mana mereka bersaing dalam satu grup melawan Wydad AC, Al Ain, dan Juventus. Turnamen ini memberikan izin khusus kepada klub peserta untuk melakukan transfer di luar jendela transfer musim panas reguler. Hal ini dimanfaatkan oleh Man City untuk memperkuat skuad mereka lebih awal, dan Wesley menjadi salah satu target strategis untuk memperdalam opsi di lini belakang. Langkah ini juga menunjukkan Pep Guardiola dan tim rekrutmen City tak ingin tertinggal dalam persaingan merebut talenta muda berbakat dari Amerika Selatan. Negosiasi antara Man City dan Flamengo dilaporkan sedang berlangsung. City berusaha keras untuk merampungkan kesepakatan sebelum klub-klub pesaing ikut memburu Wesley, mengingat reputasinya yang tengah menanjak di kancah sepak bola dunia.